Kita hidup di era dominasi, di bawah bayang raksasa-raksasa Asia. Ingatan kita cenderung ringkih. Ada nama-nama tenggelam bukan karena kualitas, tapi karena gelombang. Kanzen sekedar 5 huruf. Sebuah merek lokal yang pernah lahir dari rahim harapan bangsa sendiri. Tapi harapan seringkali adalah bahan bakar yang paling cepat habis. Awal milenium, di tengah kepungan motor Jepang yang superior dan gelombang Mochin atau motor Cina yang agresif, Kanzen hadir di bawah panji PT Semesta Citra Motor Indo atau SCM. Bukan sekedar meniru, Kanzen membawa klaim yang filosofis, yaitu kualitas Indonesia. Sebuah pernyataan berani seolah Kanzen berkata, kami mampu menciptakan kendaraan yang tangguh yang bisa menjadi tulang punggung mobilitas kita. Model-model awal seperti Primastar dan Roadstar adalah upaya pragmatis untuk bersaing di segmen bebek yang paling laris. Namun, mereka langsung dihantam dinding persepsi stigma. Di pasar, nama Kanzen terdistorsi. Masyarakat yang trauma dengan kualitas motor non-Jepang yang masuk secara liar. Mudah menjatuhkan vonis, Kanzen, motor lokal yang berusaha serius, justru ditarik ke dalam pusaran Mochin. Sebuah ironi yang pahit. Stigma itu bagaikan racun yang perlahan membunuh kepercayaan. Padahal, Kanzen berusaha keras untuk mematahkan narasi itu. Mereka mencoba menegaskan total quality control yang ketat, bahkan muncul kabar mereka mendapat sertifikat kualitas dari Jerman. Tapi suara pasar lebih kencang dari sertifikat manapun. Lalu lahirlah Taurus, sebuah upaya untuk mendefinisikan diri. Bukan sekedar motor komuter, Taurus adalah manifestasi perlawanan. Kanzen memutuskan jika mereka tidak bisa meyakinkan masyarakat di jalan raya, mereka akan membuktikannya di sirkuit. Kanzen Racing Team. Ini bukan soal gimmick. KRT serius bertarung di kejuaraan nasional. Mereka bukan hanya mengandalkan branding, tapi riset mendalam. Kabarnya, riset mesin dan sasis Kanzen Taurus 110 dilakukan bersama Institusi Sains dan Teknologi Nasional atau ISTN. Uji kekerasan kruk as, simulasi non-as, simulasi noken as, penggunaan komponen balap terbaik di eranya seperti pengapian Takegawa. Semua dilakukan untuk menciptakan motor yang sejajar, jika tidak lebih baik dari rival Jepang. Taurus Ultima, motor bebek yang ditinggalkan dibekali ban pacul. Secara filosofis, ini adalah Kanzen yang paling jujur. Sebuah motor yang mengakui realitas jalanan Indonesia yang keras dan beragam. Ia menolak standar motor kota yang halus, memilih untuk tangguh di medan off-road ringan. Ia menawarkan kebebasan yang tidak ditawarkan motor sekelasnya. Dalam desainnya tersembunyi pesan, kami mengerti kesulitanmu, dan kami bangun motor ini untukmu. Pada tahun 2008, di tengah euforia minyak yang masih murah, Kanzen melakukan lompatan visioner yang terasa gila. Kanzen Hybrid. Motor yang dirancang bisa menggunakan 2 bahan bakar, bensin dan, percaya atau tidak, gas LPG 3 kg. Ini bukan hanya inovasi, ini adalah filosofi ketahanan. Konsep ini lahir dari kesadaran akan kelangkaan dan harga bahan bakar di masa depan. Motor ini adalah suar kemandirian energi. Sebuah tabung gas kecil yang bisa menempuh jarak ratusan kilometer. Nono Sumarno, sang perancang, telah melihat masa depan yang mengharuskan kita mencari alternatif. Kanzen, dengan segala keterbatasannya, telah menjadi pelopor motor hybrid Indonesia. Jauh sebelum motor listrik yang menjadi hype sekarang. Namun, Kanzen Hybrid tidak pernah menjadi kenyataan di jalanan. Visi itu terlalu jauh. Infrastruktur terlalu lumpuh. Ia hanyalah prototipe yang berharga. Sebuah janji yang tertunda. Kanzen telah melihat masa depan, tapi ia lupa bahwa masa kini adalah medan perang yang kejam.
Tahun 2010 menjadi batas akhir. Penjualan Kanzen terus terjun bebas. Stigma tak tertahankan. Persaingan harga tak terkalahkan. Dan biaya operasional pabrik yang mencekik. Kanzen tidak lagi mampu menanggung beban mimpi nasional yang terlalu berat. Mereka bangkrut, pabrik tutup, nama Kanzen berubah jadi harapan menjadi kenangan pahit dalam sejarah otomotif Indonesia. Kanzen bukan sekedar motor yang gagal. Kanzen adalah cermin dari ekosistem industri kita. Ia mengajarkan kita bahwa stigma adalah predator terganas. Inovasi terbaik sekalipun akan mati jika tidak didukung oleh kepercayaan pasar. Stigma produk lokal pasti inferior telah mengalahkan riset dan kualitas yang sejati. Infrastruktur mengalahkan visi. Kanzen Hybrid membuktikan bahwa visi teknologi seperti bahan bakar alternatif tidak akan lepas landas jika infrastruktur pendukung seperti SPBG belum siap. Dukungan ekosistem adalah nafas. Untuk melawan raksasa asing tidak cukup hanya semangat, butuh dukungan regulasi, pembiayaan, dan yang terpenting kebanggaan konsumsi dari masyarakat itu sendiri. Kini, motor Kanzen menjadi buronan langka bagi kolektor, bukan karena performanya superior, tapi karena mereka membawa sepotong sejarah. Setiap unit yang tersisa adalah artefak dari sebuah upaya besar. Upaya untuk mengatakan, kita bisa. Kanzen telah gurung tikar, tapi filosofi di baliknya, tangguh, inovatif, mandiri, masih terus bergaung di setiap diskusi tentang motor nasional. Tentang gesit, tentang SMK, Kanzen adalah epilog di jalan sunyi. Sebuah pengingat bahwa membangun motor bangsa adalah perjalanan yang jauh lebih panjang dan berat daripada sekedar merakit mesin. Ia adalah perjuangan filosofis melawan bayangan dominasi. Dan perjuangan itu sejatinya belum berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang Kanzen ini? Apakah kalian pernah memiliki motor Kanzen? Sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. Bye.